Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, di malam hari yang sejuk nan bahagia ini kita dapat kembali berkumpul bersama di majlis yang mulia, tempat yang istimewa, bersama orang-orang yang istimewa pula. Alhamdulillah, di sini saya berkesempatan untuk bisa sedikit membahas atau menerjemahkan, lebih tepatnya bukan membahas, apa yang tadi telah dilogot oleh guru kita. Makalah pertama yang kita kaji di malam hari ini mengenai tentang metode atau bahasa kitanya tutorial supaya kita mendapatkan predikat kemuliaan di sisi Allah itu bagaimana. In aradta ayyakuna laka izzun la yafna fala tasta'izzanna bi'izzin yafna. Kalau kamu pengen mendapatkan kemuliaan yang tidak ada habisnya, kemuliaan yang enggak ada, bahasa kitanya itu sekarang kalau pegawai dinas itu ada pensiunnya. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan yang enggak ada habisnya, yang enggak ada pensiunnya, maka jangan menganggap istimewa sesuatu kemuliaan yang ada habisnya, yang ada pensiunnya. Sedangkan di mata kita, kemuliaan itu yang sering dianggap mulia salah satunya dengan pangkat, jabatan, ataupun harta. Siapa yang gak senang dapat pangkat? Pasti semua orang mengistimewakan pangkat atau jabatan. Maka ketika kita masih punya pola fikir menganggap istimewa sesuatu yang akan rusak, sesuatu yang akan sirna, sesuatu yang akan binasa, kita sekarang masih berpegang teguh terhadap sesuatu yang binasa. Berpegang teguh kepada kawan, sekarang kawan, besok lawan. Berpegang teguh atau mengandalkan jabatan akan binasa. Berpegang teguh terhadap harta akan sirna. Maka kepada siapa kita berpegang teguh? Kepada Allahu la ilaha illa huwa, yang tidak ada Tuhan selain Dia. Al-Hayyu, Allah Maha hidup. Al-Qayyum, Allah Maha mengurus makhluk. Apakah Allah ngantuk? La ta'khudhu sinatun wala naum. Allah tak ngantuk, Allah tak tidur. Beda dengan santri. Dikit-dikit ngantuk, tidur. Panjauh amat kemana? In aradta ayyakuna laka izzun la yafna fala tasta'izzanna bi'izzin yafna. Intinya, jika ingin mendapatkan kemuliaan yang tidak ada habisnya, yang tidak ada sirna, yang tidak ada binasa, maka mulailah kita robah pola pikir kita untuk menganggap istimewa sesuatu yang tidak akan ada habisnya, yaitu ilmu. Maka ketika kita ingin mendapatkan predikat istimewa, maka istimewakanlah orang-orang yang punya ilmu, guru-guru kita, ulama kita, kiai kita. Karena orang-orang yang punya ilmu semakin tua bukannya pensiun, justru dengan bertambahnya usia terkadang bertambah juga karomahnya, keberkahannya bagi kita. At-tayyul haqiqiyyu an tatwiya masafatad dunya anka hatta taral akhirata aqraba ilaika minka. Pembahasan yang kedua mengenai toy. Sebelum kita membahas apa itu yang akan kita bahas dalam kitab ini, kita harus mengerti dulu toy itu apa. Dalam kajian-kajian kitab-kitab para ulama, toy ini disebut juga dengan ahlil khutwah. Ahlil khutwah ini adalah sebutan bagi para ulama yang karena ibadahnya sudah sangat luar biasa, Allah kasih kelebihan, Allah kasih hadiah kepada mereka
dengan cara mereka bisa melipat ruang waktu. Jadi bahasa ilmu fisikanya itu mereka seperti punya lubang cacing. Dari Indonesia ke Mekah cuma sekejap mata. Maka itu disebutnya toy, karena toy itu makna aslinya adalah melipat. Yang awalnya panjang jika dilipat menjadi pendek. Yang awalnya jauh dilipat menjadi sebentar, menjadi dekat jaraknya. Bahkan dijelaskan dalam kitab fikih, orang yang yang Allah kasih ilmu toy, ilmu melipat jarak itu, dia tetap boleh mengqashar atau menjamak sholat. Ini betul ya, di dalam kitab Kasyifah gitu. Walau qata'a hadhil masafah fi lahdhatin li annahu min ahlil khutwah, tetap boleh menjamak atau mengqashar bagi orang yang melakukan perjalanan jauh meskipun dia menempuhnya dengan hanya sekejap mata, karena dia adalah seorang ulama yang ahli toy ya, yang bisa melipat ruang dan waktu. Akan tetapi kata pengarang kitab ini, Imam Ibnu Athaillah berkata, toy yang sebenarnya bukan yang begitu. Toy yang hasli itu bukan kamu bisa melipat ruang dan waktu, itu mah biasa aja. Itu mah be aja. Kalau kamu bisa ke Mekah sebentar, kamu bisa pulang ke rumah kamu sekejap mata, itu mah mudah. Itu mah nggak istimewa, tapi untung kita nggak dikasih. Coba kalau santri punya ilmu toy, buset. Bentar-bentar ada di kamar ceweknya, wah bahaya. Nah, maka kata pengarang kitab ini, ilmu toy yang sebenarnya bukanlah ilmu toy melipat ruang dan waktu, akan tetapi at-toyul haqiqiyu. Toy hakiki, toy yang sebenarnya adalah ketika engkau bisa melipat atau meringkas jarak dunia, sehingga ketika engkau bisa meringkas jarak dunia, engkau meyakini bahwasanya akhirat itu benar-benar dekat kepadamu. Sedangkan kan gini, kita sekarang ini merasa akhirat itu jauh. Kita sekarang merasa akhirat itu masa depan yang terlalu depan. Masa depan yang terlalu depan. Kenapa saya katakan masa depan yang terlalu depan? Karena santri itu ketika dia mondok, ketika dia masuk ke pondok pesantren, dia pulang dari pondok pesantren memikirkan masa depan. Tapi masa depannya bukan nanti saya nikah sama siapa, nanti saya rumah tangga uangnya dari mana, bukan itu. Tapi masa depan yang dia pikirkan adalah tentang akhirat. Bagaimana masyarakat saya nanti ibadahnya gimana, sholatnya gimana, nanti masyarakat saya gimana. Itu kan masa depan yang paling depan, yang terlalu depan, itu yang terlalu jauh. Kenapa kita menganggap akhirat jauh? Karena itu kita tidak merasa, tidak punya ilmu toy. Maka ilmu toy yang benar adalah ketika kita bisa meringkas akhirat yang jauh, kita merasa menjadi dekat, sehingga kita tidak akan pernah berani melakukan maksiat. Kita nggak pernah berani menunda-nunda ibadah. Karena kenapa? Karena akhirat di depan mata. Karena kan kita sering lah kayak bayalah sholat gitu, tenang bayalah, tenang baik, emang yakin kehirup gitu kan. Eta kan orang-orang yang begitu, orang-orang yang benar-benar begitu, berarti dia sudah punya ilmu toy. Mang pengajian mang lah, malam minggu hareup ge aya keneh ieu. Emang yakin bakal nyampe ke malam minggu hareup. Ketika kita selalu merasa tidak enak, bahkan selalu memprioritaskan dalam masalah ibadah, ngaji, sholat dan lain sebagainya, sehingga kita tidak pernah meninggalkan jadwal rutinitas kita dalam pengajian contohnya, berarti kamu telah mengalahkan level orang-orang yang telah bisa melipat ruang dan waktu, karena itu nggak ada apa-apanya. Al-'ata'u minal khalqi hirmanun wal man'u minallahi ihsanun. Pemberian dari makhluk adalah penghalang, sedangkan penghalang dari Allah adalah kebaikan. Ada orang dikasih tapi tidak dikasih. Kalau kata Kaji, terkadang tidak dikasih tapi dikasih. Contoh begini,
Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Siti Maryam punya ibu namanya Hannah. Hannah ini usianya sudah lanjut usia, udah sepuh, udah tua, tapi belum juga dikaruniai anak. Sehingga dia berdoa, ya Allah, tolong kasih saya anak. Kalau saya dikasih anak, nazartu laka ma fi batni muharraran. Saya bernazar anak saya akan dijadikan muharrar di Baitul Maqdis. Muharrar itu artinya orang yang diperdekakan dari masalah dunia. Artinya kalau saya mengandung, saya akan jadikan janin yang ada di perut saya sebagai pelayan di Baitul Maqdis. Pelayan di sini bukan berarti marbot. Artinya umum. Dia jadi imam di situ, jadi pembersih juga. Jadi benar-benar melayani umat di Masjid Aqsa. Tapi falamma wadu'atha qalat rabbi inni wadu'tuha untha. Ketika lahir, yang lahir bukan laki-laki, tapi yang lahir perempuan. Padahal ibu Hannah itu inginnya laki-laki. Karena yang bisa menjadi pelayan masjid saat itu nggak ada perempuan. Sekarang pun nggak ada perempuan jadi marbot, nggak ada perempuan jadi imam besar, pasti laki-laki. Maka kata Allah, walaisa dzakaru kal untha. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Apa artinya? Apa yang engkau minta laki-laki tidak sama dengan apa yang aku kasih. Tapi apakah itu buruk? Nah, terkadang ketika kita meminta sesuatu, tapi kita diberikan sesuatu yang lain tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi ternyata itu ihsan. Itu baik bagi kita. Kebaikan dari Allah yang diberikan kepada kita. Justru al-'ata'u minal khalqi hirmanun. Pemberian dari makhluk terkadang ya, tidak seluruhnya, terkadang itu menjadi penghalang untuk mendekatkan diri kepada Allah atau untuk meningkatkan kualitas kita. Kemudian wal man'u minallah ihsanun. Sesuatu yang tidak Allah berikan ternyata merupakan kebaikan bagi kita. Intinya ini mengenai tentang husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak memberi bukan berarti tidak sayang. Orang tua tidak memberikan uang kepada anaknya yang masih kecil dengan nominal yang besar bukan berarti tidak sayang. Karena orang tuanya tahu bahwa anak itu belum bisa mengelola uang yang banyak. Kita belum dikasih nikmat, atau dalam kata mudahnya tidak dikasih harta yang banyak. Karena Allah mengetahui kalau kita dikasih harta yang banyak, kita belum bisa mengelola harta tersebut dengan baik.